Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan mengenai makanan di masa pandemi COVID-19 dengan anggota kelompok Emiliana Faza, Elizabeth Erliana De Putri, Muhammad Fasyawinata, dan Roslania. Baik, adapun yang pokok pembahasan yang akan kita bahas yaitu pengertian dan macam-macam makanan yang sehat dan bergizi, pengertian bahan kimia dalam makanan, ketiga, bahan kimia terbaik dalam makanan pada masa pandemi, dan terakhir, pola makan sehat saat pandemi. Adapun pengertian dan macam-macam makanan yang sehat dan bergizi, yaitu menurut Holme, makanan sehat adalah makanan dalam arti yang sesungguhnya dan mampu menikmati makanan tersebut. Makanan sehat tersebut juga dikenal dengan istilah 4 dan 5 sempurna. 4 sehat, 5 sempurna, tetapi kepopulerannya sudah mulai memudar. Baik, selanjutnya saya berikan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya ada macam-macam makanan yang sehat dan bergizi. Yang pertama ada makanan pokok. Makanan pokok adalah makanan yang harus dikonsumsi setiap hari. Ada juga yang menyebutnya sebagai makanan utama. Makanan pokok biasanya memiliki kandungan karbohidrat yang bermanfaat bagi sumber energi bagi tubuh. Di Indonesia umumnya sumber karbohidrat berasal dari nasi, namun sebenarnya tidak harus seperti itu. Anda bisa mengonsumsi kentang, sagu, gandum, ubi, singkong, ataupun jagung. Yang kedua adalah lauk pauk. Lauk pauk merupakan makanan yang mengandung protein yang cukup atau disarankan harus mengandung protein yang cukup baik dari protein hewani ataupun nabati. Kandungan protein bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh, pembentukan cadangan energi, dan membantu daya tubuh kembang pada anak-anak. Protein nabati biasanya berasal dari tempe, tahu kedelai, atau kacang-kacangan, sedangkan protein bisa berasal dari daging merah, ayam, ikan, telur, dan lainnya. Kemudian yang kedua ada sayur-sayuran yang merupakan sumber energi, vitamin, minergi, dan serat. Sayur-sayuran ini memiliki kandungan vitamin yang cukup lengkap seperti A, yang bermanfaat untuk kesehatan mata, vitamin B, vitamin C, vitamin E, dan vitamin K. Kandungan vitamin yang lengkap juga bermanfaat untuk menjaga imunitas tubuh. Yang terakhir ada buah-buahan memiliki kandungan serat dan vitamin yang cukup tinggi sehingga bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh. Misalnya, jeruk memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi, kandungannya bermanfaat untuk menjaga imunitas tubuh. Selanjutnya ada pengertian bahan kimia dalam makanan. Zat aditif pada makanan atau disebut sebagai bahan kimia tambahan makanan menurut pengertian Departemen Kesehatan RI adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan ingredients atau komposisi khas makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk masuk teknologi pada pembuatan dan untuk menghasilkan dan mempengaruhi sifat khas makanan tersebut. Zat aditif pada makanan tidak boleh digunakan untuk menutupi kerusakan dari makanan. Zat aditif dari makanan yang pertama ada antioksidan, yaitu bahan untuk mencegah menghambat oksidasi atau ketengikan. Contohnya ada BHA, BHT, TBHQ, dan butil hidroksi. Yang selanjutnya ada pengatur keasaman, adalah bahan untuk mengatur keasaman. Contohnya asam asetat, asam sitrat, dan asam tartar. Selanjutnya ada pemanis sintetis untuk mengatur rasa manis dan menggantikan gula. Contohnya ada sakarin, suklamat, dan aspartat. Selanjutnya ada pengawet, adalah bahan yang untuk mencegah menghambat penguraian atau kerusakan makanan oleh mikroorganisme. Contohnya ada asam benzoat dan asam sorbat. Ada pewarna yang digunakan untuk memperbaiki dan memberi warna pada makanan, contohnya beta karoten, turmeric, tartrazin, dan karmoisin. Selanjutnya ada penyedap rasa untuk mempertegas rasa, itu ada MSG, HPV, kemudian garam guanilat, dan garam inosilat. Selanjutnya ada keuntungan penggunaan zat aditif makanan, yaitu menghasilkan makanan yang tahan lama dan tetap segar dan tidak berubah rasa. Yang kedua, mencegah reaksi yang dapat membahayakan kesehatan dari makanan jika disimpan lama atau makanan tetap aman. Kemudian yang ketiga ada bahaya dan kerugian zat aditif. Untuk zat aditif alami dari alam tidak banyak menimbulkan bahaya bagi kesehatan, sedangkan untuk zat aditif sintetis sering menimbulkan resiko bagi kesehatan. Satu penggunaan penyedap rasa, ini penyedap rasa yang sering digunakan adalah vetsin. Vetsin atau monosodium glutamat merupakan garam dari asam glutamat yang merupakan asam amino yang sering terdapat pada hasil fermentasi pembuatan kecap. MSG dibuat dari fermentasi tetes tebu karbohidrat dengan bantuan bakteri Micrococcus glutamicus dalam jumlah yang wajar, tidak menimbulkan risiko, tetapi
tidak menimbulkan resiko, tetapi jumlah berlebihan akan menimbulkan gejala Chisein-Pren syndrome atau gejala dengan adanya rasa haus, letih, atau sakit kepala. Di negara maju, MSG masih dipertentangkan, hanya tidak boleh untuk makanan bayi di bawah 3 bulan. Selanjutnya ada penggunaan pemanis sintetis, termasuk pemanis sintetis itu ada dulsin, sakarin, siklamat, aspartam. Pemanis sintetis dengan tingkat kemanisan yang tinggi banyak digunakan untuk mengganti gula. Digunakan juga untuk penderita diabetes dan diet. Selanjutnya ada penggunaan pewarna. Ada penggunaan pewarna alami dan sintesis. Pewarna sintesis yang diizinkan jika digunakan dalam jumlah wajar tidak menimbulkan resiko, tetapi ada beberapa pewarna sintetis dalam jumlah berlebihan menyebabkan kanker, kandung kemih, dan kelainan pada ginjal. Pewarna yang dilarang Depkes RI adalah pewarna sintesis untuk tekstil, tetapi disalahgunakan dipakai untuk makanan. Contohnya ada rodamin B, auramin, magenta, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada penggunaan pengawet. Pengawet yang diizinkan ada Na-benzoat dan K-sorbet. Kedua senyawa ini dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Pengawet yang paling aman adalah asam cuka atau untuk acar, gula untuk manisan, dan garam untuk asinan atau telur. Pengawet yang dilarang Depkes RI adalah asam sisilat. Selanjutnya yaitu bahan kimia terbaik dalam makanan pada masa pandemi. Yang pertama yaitu bahan kimia terbaik dalam makanan pada masa pandemi. Berdasarkan fungsi pangan, pangan fungsional mencakup fungsi pangan ketiga, yaitu memberikan manfaat tambahan seperti peningkatan sistem imun dan regulator metabolisme, di samping fungsi gizi dasar dan organoleptik. Konsumsi bahan pangan fungsional dapat meningkatkan sistem imun untuk melawan infeksi berbagai bakteri, virus, dan jamur. Senyawa aktif pada pangan fungsional juga diyakini dapat menurunkan resiko penyakit kardiovaskular dan beberapa jenis kanker. Selain vitamin C, vitamin A yang banyak terkandung pada wortel, brokoli, bayam, ikan salmon memiliki senyawa aktif larut lemak seperti beta-karoten, retinol, asam retinoat yang berfungsi esensial dalam sistem imun, di mana vitamin A memiliki sifat anti-inflamasi serta berperan mengatur respon imunitas sel dan imunitas humoral. Contohnya yaitu antibodi. Selanjutnya yaitu pengolahan dan konsumsi pangan fungsional yang benar. Pengolahan bahan pangan yang benar dengan meminimalisasi pengolahan panas akan mengurangi potensi kerusakan komponen bioaktif. Sebagai contoh adalah flavonoid. Flavonoid merupakan salah satu komponen polifenol yang sensitif terhadap panas yang biasa tersebar pada sayuran dan buah-buahan. Konsumsi bahan pangan dalam bentuk mentah atau pengolahan sederhana lebih dianjurkan dengan tentunya memperhatikan kebersihan dan higienitas dari bahan pangan tersebut. Beberapa jenis pengolahan makanan memiliki sifat yang dapat meningkatkan kandungan bioaktif. Sebagai contoh, fermentasi kedelai menjadi tempe dapat meningkatkan komponen bioaktif aglikone atau senyawa isoflavon mencapai 100% pada fermentasi selama 24 jam. Dengan demikian, pemilihan bahan pangan fungsional yang tepat dikombinasikan dengan pengolahan yang benar merupakan faktor yang penting untuk meningkatkan kualitas senyawa bioaktif pada bahan pangan tersebut. Saat ini, peningkatan sistem imun merupakan salah satu prioritas utama bagi konsumen di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu yang D, pola makan sehat saat pandemi. Berikut pola makan sehat yang dianjurkan oleh World Health Organization atau WHO selama pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu makan berbagai macam makanan sehat. Nah, agar kita bisa mendapatkan berbagai nutrisi yang penting, kesehatan dan daya tahan tubuh, usahakan untuk mengonsumsi gabungan beberapa makanan sehat yang berbeda seperti biji-bijian, yaitu contohnya gandum, jagung, dan nasi, lalu kacang-kacangan, buah dan sayuran, serta beberapa makanan dari sumber hewani seperti daging, ikan, telur, dan susu. Lalu yang kedua, kurangi asupan garam. Usahakan juga agar tidak mengonsumsi garam lebih dari 5 gram atau setara dengan 1 sendok teh setiap hari, karena kita bisa mengurangi asupan garam dengan cara
Yang pertama, saat memasak dan menyiapkan makanan, gunakan sedikit garam dan kurangi menambahkan saus dan bumbu asin seperti kecap, kaldu, atau kecap asin. Lalu kemudian, bila ingin mengonsumsi makanan kaleng atau kering, pilihlah jenis sayuran, kacang-kacangan, dan buah-buahan tanpa tambahan garam dan gula. Kemudian, alih-alih menggunakan garam, cobalah untuk menggunakan bumbu dan rempah-rempah segar atau kering untuk menambah rasa. Lalu yang terakhir, periksa label pada kemasan makanan dan pilihlah produk dengan kandungan natrium yang lebih rendah. Kemudian yang ketiga, konsumsi lemak dan minyak dalam jumlah yang sedang. Makanan berlemak dan berminyak memang seringkali menggiurkan. Namun, mengonsumsinya secara berlebihan bisa membuat kita beresiko mengalami obesitas, tekanan darah tinggi, dan kolesterol tinggi. Nah, kita dianjurkan untuk membatasi konsumsi makanan berlemak dan berminyak dalam jumlah yang sedang saja. Nah, cara-cara untuk dilakukan untuk membatasi asupan lemak dan minyak yaitu ganti mentega dengan lemak yang lebih sehat seperti minyak zaitun, minyak kedelai, atau minyak jagung saat memasak. Lalu, pilih daging putih seperti ayam dan ikan yang umumnya lebih rendah lemak daripada daging merah, serta batasi konsumsi daging olahan. Kemudian pilih susu dan produk susu yang rendah lemak. Kemudian, hindari mengonsumsi makanan yang diproses, dipanggang, dan digoreng yang mengandung lemak trans. Lalu, cobalah mengolah makanan dengan cara merebus dan mengukus. Lalu yang terakhir, batasi asupan gula. Dan selain garam, asupan gula juga perlu dibatasi konsumsinya agar terhindar dari obesitas dan diabetes. Jadi, membatasi mengonsumsi makanan dan minuman manis seperti minuman bersoda, jus buah, dan minuman jus. Minuman berenergi, teh dan kopi siap minum, serta minuman susu beraroma. Bila ingin mengonsumsi dessert, sebisa mungkin pilihlah yang tidak terlalu tinggi kandungan gulanya dan konsumsi dalam porsi yang kecil. Alih-alih mengonsumsi kue, coklat, dan biskuit, kita bisa mengonsumsi buah-buahan segar. Lalu yang keempat yaitu minum cukup air. Nah, menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan baik penting untuk kesehatan yang optimal. Jadi, kita dianjurkan untuk minum air yang cukup setiap harinya. Namun sebaiknya pilihlah air putih daripada minuman manis untuk membatasi asupan gula dan kalori berlebih. Lalu yang kelima yaitu hindari alkohol. Alkohol bukan bagian dari pola makan sehat. Minum alkohol tidak bisa melindungi kita dari COVID-19, melainkan sebaliknya. Mengonsumsi alkohol secara berlebihan bisa memberi dampak buruk bagi kesehatan, yaitu menyebabkan kerusakan hati, kanker, penyakit jantung, dan penyakit mental. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.